Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa rosario. Rosario ini biasanya untuk berdoa rosario. Atau hanya sekedar untuk kalung, hiasan, supaya kita kelihatan religius. Dan kemudian rosario ini bisa mendoakan, berdoa bagi kita, untaian bunga-bunga Salam Maria, devosi pada Bunda Maria. Banyak orang yang merasa cocok dengan doa-doa novena Tiga Salam Maria. Ada yang lebih cocok dengan novena Roh Kudus, novena Santo Antonius dari Padua, novena Yudas Thaddäus, dan banyak sekali devosi di dunia ini. Ada orang yang duduk doa dengan cocok sambil duduk, sambil berlutut, sambil kalau sakit berbaring, doa yang sungguh-sungguh menekankan dirinya yang merasakan di hadapan Tuhan kecil. Maka saudara-saudari yang terkasih, macam-macam doa dalam hidup kita, macam-macam metode doa yang cocok dengan diri kita, mungkin dengan orang lain beda dengan diri kita. Hari ini dalam Injilnya, Yesus berdoa. Setelah itu bertemu dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya minta supaya Yesus mengajarinya berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-murid dia juga berdoa. Maka Yesus mengajari berdoa, Bapa kami, Bapa yang begitu mengasihi kita semua. Dan tentu cara doa ini tidak sama dengan Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan doa Yesus yang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa juga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, sebab Engkaulah Tuhan yang mencintai kami. Maka Yesus juga memberi perumpamaan. Tidak ada orang tua memberikan anaknya telur, minta telur dikasih kalajengking, minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Pasti akan dikasih yang terbaik bagi anaknya. Kalau bapamu itu yang di dunia ini yang kadang jahat, tahu mana yang baik bagi anaknya, apalagi bapamu di surga. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masuk di pendidikan awal untuk pendidikan doa dan rohani di novisiat, saya diajari berbagai macam latihan doa. Dan sekolah doa ini membimbing saya kepada satu metode doa yang menarik, yaitu berhadapan dengan kursi kosong. Saya kecewa dengan seseorang dalam sejarah hidup saya. Kelihatannya dulu saya sudah tidak ada masalah, sudah memaafkan. Tetapi ternyata dalam lubuk hati saya masih mengganjal. Saya belum memaafkan. Saya merasa jengkel ketika mengingat peristiwa itu lagi. Saya merasakan protes. Kenapa engkau menghambat saya? Kenapa pribadi itu menjatuhkan saya? Kenapa pribadi itu seakan-akan memojokkan saya? Bahkan di depan banyak orang. Maka kemudian saya dituntun oleh pembimbing rohani untuk mengadakan doa, yaitu berhadapan dengan kursi kosong. Saya masuk ke dunia meditasi. Kemudian saya merasakan bagaimana pribadi yang saya benci itu hadir di kursi kosong itu. Kami dialog batin dari hati ke hati. Saya bertanya, kenapa engkau dulu membuat saya kecewa, membuat saya marah, kenapa membuat saya gagal, dan kemudian pelan-pelan dia ternyata memberi jawaban. Jawaban itu saya rasakan, dan kemudian setelah selesai berdoa, saya tulis dialog itu, dan ini menjadi menarik. Ketika berkali-kali saya lakukan doa dengan kursi kosong ini, saya menemukan bahwa saya sudah memaafkan dia. Rekonsiliasi dilakukan dengan doa berhadapan dengan kursi kosong ini. Dan ini menjadi sesuatu kekuatan bagi saya. Bapa yang sungguh mencintai saya, yang tidak pernah membuang saya,
yang tidak pernah membuat saya gagal. Karena kalaupun saya gagal, Tuhan atau Bapa akan mengarahkan saya kembali. Karena di balik peristiwa kecewa dan gagal, ada blessing in disguise. Ada berkat di balik semua itu. Dan selalu Tuhan, Bapa yang Maha Kasih itu akan mengarahkan kita kepada yang terbaik bagi kita. Dan saya menemukan itu. Saya merasa dikuatkan. Saya sebagai nama saya Teguh merasa diteguhkan. Dan ini menjadi sesuatu yang pondasi bagi hidup saya. Ketika saya nanti terbanting-banting dengan peristiwa, dengan kegagalan, dengan tugas dan misi yang mungkin berat, di situ saya mendapatkan dasar Tuhan yang mencintai saya, yang mengangkat saya, yang memberi berkat bagi saya untuk cukup menghadapi segala kesulitan, tantangan di dalam misi saya sebagai seorang imam. Maka saudara-saudari, mari kita temukan metode doa kita masing-masing agar kita selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi, mendengarkan Tuhan, dan sekaligus juga merasakan Tuhan Bapa yang mencintai kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.